15. Sekarang saya ingin ke Bang Andi Malarangin terlebih dahulu. Bang, kalau dari PDIP tadi Mas Arya Bima mengatakan terbuka dan tertutup tidak masalah, PDIP dukung. Tapi kalau tertutup pun kualitas nanti caleg-calegnya akan baik, kenapa tidak? Kalau dari Demokrat sendiri ini bagaimana? Kalau Demokrat jelas ini menolak proporsional tertutup itu. Karena ini sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih calon-calon wakilnya di parlemen nantinya, yang dipilihnya secara langsung. Jadi rakyat tidak punya lagi hak untuk memilih calon-calon wakil-wakil rakyat di parlemen itu. Karena yang dipilih adalah tanda gambar. Dan calon-calon yang dipilih oleh partai itu, yang ditempatkan oleh partai di dapil-dapil pemilihan, itu mungkin tidak dikenal oleh rakyatnya. Kita kan sudah pernah mengalami ini sejak zaman Orde Baru. Orang-orang yang tidak dikenal tapi dekat dengan pimpinan-pimpinan partai. Jadi kemudian yang berlomba-lomba dilakukan adalah bukan mendekati rakyat, tapi dekat dengan pimpinan partai, elit-elit partai. Karena itu yang muncul dari sistem proporsional tertutup itu adalah kader-kader akar jenggot. Akarnya ke atas, bukan ke rakyat. Ini yang bermasalah. Lalu kemudian nantinya permainan-permainan internal di dalam partai untuk bagaimana caranya dapat nomor urut 1. Karena dalam pemilihan sistem proporsional tertutup, itu nomor urut menentukan. Kalau dapat ke 1 kursi, ya nomor 1. Di daerah-daerah pemilihan yang basis dari partai tertentu, nomor 1 udah pastilah ongkang-ongkang kaki mesti masuk. Yang penting itu tadi itu mendekat, cari-cari muka kepada pimpinan-pimpinan partai, bukan cari muka kepada rakyat, bukan bagaimana caranya mau mendekati, merebut hati rakyat dengan berbagai macam visi misi, program dan sebagainya. Nah, ini yang bermasalah dengan sistem proporsional tertutup. Dan sudah pernah kita lakukan. Kita mau mundur lagi ke proporsional tertutup? Ini yang bagi saya bagi kami di Partai Demokrat nggak masuk akal. Baik. Karena itu Partai Demokrat posisinya adalah menolak sistem proporsional tertutup. Kalau kita mau maju sekalian. Maju sekalian ke sistem, ya sebelum sistem distrik, yang paling tidak campuran lah. Antara ada distriknya, ada proporsional. Kalau kita mau maju. Tapi kalau mungkin masih terlalu maju untuk sekarang ini, ya sudahlah, tetap dengan proporsional terbuka sekarang ini. Oke. Nah, bukan mundur ke belakang menjadi proporsional tertutup. Kacau betul pemikiran itu. Oke, Bang Ray, apakah setuju bahwa ini merupakan kemunduran untuk demokrasi kita kalau untuk tertutup? Ya, tentu saja menurut saya kemunduran besar gitu. Yang unik ini justru didukung oleh PDI Perjuangan yang kita kenal sebagai antitesa terhadap cita rasa sistem politik di era Orde Baru gitu ya. Era Orde Baru kan kita udah memperkenalkan sistem proporsional tertutup ini. Semua orang mengeluh. Istilah yang paling umum saat itu muncul kayak kita beli kucing dalam karung gitu. Artinya kita nggak tahu apa bentuknya, apa warnanya, macam-macam. Tapi kita harus menggunakannya gitu. Saya kira PDI Perjuangan adalah bagian yang dulu juga ikut mengkritik model yang seperti ini. Oleh karena itu jika mereka ingin kembali ke model yang lama, menjadi pertanyaan sebetulnya. Sekarang ini napas reformasi PDI-nya di mana gitu loh. Padahal mereka ini kan partai politik yang mendapat simpati publik karena dianggap antitesa dari Orde Baru. Saya kira bukan hanya di proporsional terbuka, di Undang-Undang Omnibus Law, di revisi Undang-Undang KPK, ya, Minerba, termasuk mereka juga menyetujui pemberhentian hakim konstitusi dengan cara yang hanya tidak diinginkan oleh DPR itu menurut saya adalah ide-ide buruk yang bukan saja membuat demokrasi kita tertahan, tetapi itu juga malah mundur ke belakang demokrasi itu. Dan saya kira partai politik PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu mestinya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan arah reformasi ini melangkah ke depan, bukan mundur ke belakang gitu loh. Baik. Ini uniknya ide-ide yang menginginkan kembali ke era Orde Baru justru banyak dimotori oleh PDI Perjuangan yang dianggap selama ini adalah motor bagi penggerak demokrasi dan reformasi di Indonesia ini gitu. Okay. Nah, oleh karena itulah menurut saya perlu ini kembali diintrospeksikan kembali oleh PDI Perjuangan. Apakah mereka masih ingin berada di jalur gerakan reformasi ini gitu ya? Apakah mereka masih tetap mengemban amanah reformasi karena proporsional daftar terbuka plus juga dengan pemilihan presiden langsung itu amanah penting dari reformasi.
Ya, Itulah baik. salah satu yang betul-betul diperjuangkan oleh mahasiswa saat itu supaya kita terbebas dari mekanisme politik yang dikuasai oleh segelintir orang yang kita katakan sekarang sebagai elit itu, yang kalau wujudnya sekarang, kalau kita pakai proporsional tertutup itu, politik kita akan mengukuhkan oligarki dan Baik. mengukuhkan nepotisme yang makin luas. Sebelum gitu. saya Pak Ketua, saya mau ke Mas Arya Bima dulu ditanggapi singkat. Marwah reformasi PDIP dipertanyakan oleh Bang Ray Rangkuti di sini ketika setuju dengan sistem tertutup. Iya, terlalu menyederhanakan marwah reformasi ya dalam pengertian proporsional terbuka atau tertutup. Keduanya itu dalam rangka demokrasi. Kalau ada oligarki, pimpinan partai politik menempatkan elitnya di dalam nomor jadi atau tidak, itu ya rakyat kan akan mengadili tiap tahun, tiap 5 tahunan ya. Jadi sekali lagi, soal terbuka atau tertutup itu saya berangkat dari apa yang ada. Dari aspek konstitusi, silakan apa sih bedanya peserta pemilu legislatif adalah partai politik, di amandemen saja bahwa pemilu legislatif adalah perorangan yang diusung partai politik gitu. Ini perdebatan konstitusi. Baik. Kemudian perdebatan pada realitas. Bisa dijelaskan kalau PDI Perjuangan taat asas, mau terbuka mau tertutup kita ikuti. Kita menang 2 kali terbuka, kita menang 2 kali tertutup. Kita tidak ada persoalan. Tapi kan kita bicara demokrasi tidak hanya bicara soal menang kalah di dalam pertarungan elektoral, kita harus bicara masa depan demokrasi ke depan. Kalau ada wacana tertutup sebagai corrective action, dulu kan terbuka sebagai corrective action tertutup. Kemudian sekarang ada wacana tertutup sebagai corrective action karena terbuka faktor by proses dan produk demokrasi. DPR sekarang pada titik nadir mengenai hari kinerjanya. Baik. Itu kan tidak bisa lepas dari proses orang-orang yang duduk di situ. Maksud saya, perdebatan semacam ini bukan berarti tidak reformis dan reformis, tetapi demokrasi yang kita pilih ini kan selalu dinamis, mencari tidak ada yang keputusan hari ini selalu terus baik, ya kan? Ada sesuatu yang kadang juga kita lihat perlu ada tambal sulam untuk memperbaiki. Kenapa undang-undang selalu dibahas per 5 tahunan? Karena kita juga belum yakin tipe demokrasi elektoral yang paling baik dan paling tepat itu seperti apa. Maka seperti Mas Rangkuti juga ngasih masukan, akademisasi masukan, politisasi masukan. Bagi saya itu sesuatu yang positif. Bagi saya sebetulnya sederhana aja menjelaskan itu, Bung Arya ya. Kita dua punya pengalaman di pemilu legislatif dengan proporsional daftar tertutup di zaman Orde Baru dan di tahun 2024 sampai 2009 ya. Dan pemilu dengan daftar proporsional terbuka seperti yang sekarang. Tinggal itu dibandingkan. Jadi kalau Mas Arya mengatakan nggak jelas ini kriteria yang dinamakan demokratik dalam sistem ini, ya demokrasi itu artinya lebih mengacu kepada kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan partai politik. Ya. Sesederhana itu melihatnya. Pak Ketua boleh ditanggapi bahwa dalam dialog ini saja kita sudah lihat ya, ada yang setuju, memang ada positifnya sistem tertutup. Tapi 2 di sini mengatakan bahwa ada juga kekurangannya. Demokrasi kita dipertanyakan. Meaningful participation, bagaimana Pak? Kalau saya ambil hikmahnya begini ya, bahwa ketika saya menyampaikan catatan akhir tahun 2022 untuk kegiatan kepemiluan ya, itu salah satu topiknya mengingatkan ya bahwa ada situasi-situasi yang di luar di luar tahapan yang diselenggarakan KPU, yaitu ada judicial review itu, dan mendapatkan respon rame itu menunjukkan bahwa pemilu jalan terus ini. Ya, karena semua orang care, mendiskusikan ini. Bergairah kembali mendiskusikan pemilu kita gitu. Lihatnya Bung, artinya begitu Bung Hashim menyebut kalimat itu, direspon begitu ramai, artinya orang pada tingkat nggak setuju nih gitu loh kira-kira itu. Karena udah khawatir langsung karena tiba-tiba ketua KPU-nya saya udah ngomong ini gitu. Menginginkan pemilu yang berkualitas dan transparan. Takutnya juga politik uang makin kencang ini dengan tertutup. Bagaimana Pak Ketua? Ada satu mekanisme ya, pencalonan yang demokratis dan transparan. Itu selalu dirumuskan di dalam undang-undang. Hanya saja kemudian di undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, itu tidak diberikan kriteria pencalonan yang demokratis itu kriterianya apa. Yang transparan seperti apa. Karena rumusan di undang-undang itu disebutkan mekanisme pencalonan secara demokratis dan transparan
itu ditentukan oleh anggaran dasar atau ketentuan internal masing-masing partai politik. Mestinya dalam pandangan saya, kalau memang ada ukurannya ya, mestinya di undang-undang ada yang disebut mekanisme demokratis itu ini minimalnya. Kemudian kalau yang disebut transparan minimalnya ini. Dari itu kemudian diadopsi oleh... Saya mau tanya Bung Hashim, ya. Kenapa itu tidak dibuat oleh KPU? Kriteria-kriterianya. Karena begini, di dalam sistem pemilu kan ada empat aspek strategis ya. Satu, daerah pemilihan dan alokasi kursi. Yang kedua, mekanisme pencalonan. Yang ketiga adalah metode pemberian suara. Yang keempat adalah electoral formula atau formula perumusan siapa yang menang dalam pemilu. Mekanisme pencalonan itu bagian dari sistem pemilu dan itu ranahnya undang-undang, bukan wewenangnya KPU. Oke, kalau untuk politik uang yang mungkin terjadi semakin banyak di sistem tertutup, bagaimana Pak? Saya no comment ya. Oke. Itu sebuah keniscayaan yang dihindari sebenarnya. Baik, nanti sesaat lagi kita akan lebih membumi lagi untuk melihat dialog ini bahwa sistem proporsional tertutup nantinya akan membuat partai memang punya wewenang untuk memilih siapa calon yang akan dikirim ke Senayan. Jadi Anda nggak bisa minta pertanggungjawaban. Kalau ada apa-apa di dapil Anda, kalau gugatnya langsung saja ke kantor partainya. Ini bagaimana? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.